Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oke Zoners, ketemu lagi di Morning Zone. Masih bersama saya Andri dan juga Om Fahmi di sini. Wah, Om Fahmi lagi ngapain, Om? Lepas nih, Om. Ya, Oke Zoners, ini kita bertemu di edisi perdana ya setelah libur Lebaran ya di 9 April 2025. Dan kita juga minta maaf, mohon maaf lahir dan batin buat Oke Zoners semua. Ya, mungkin udah banyak yang balik ya Om ya dari kampung, ya kan, mudik, udah datang lagi ke Jakarta dan menikmati kemacetan yang Ibu kota. udah mulai normal ya tadi ya. Traffic tadi tuh lalu lintas macet parah Om di tol ibu kota, tol dalam kota kan. Padat ya. Padat. Iya, apa nih Om yang mau kita bahas Om untuk hari ini Om? Kita memainkan urbanisasi aja Om. Urbanisasi ini menarik, iya betul. Karena ada statement juga kemarin ya dari Pak Gubernur dan Bang Rano juga ya. Betul Om. Silakan datang ke Jakarta gitu. Tapi harus jelas. Wah, ini clue-nya nih gitu. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol tuh soal urbanisasi di segmen kedua nih. Oh, siap Om. Ya kan? Nah, di segmen pertama ini ada berita yang menarik kemarin lusa Timnas U17 ya. Betul, Om. Itu berhasil lolos 4-1 lawan Yaman hingga akhirnya lolos masuk ke Piala Dunia Under 17 dan perempat Piala Asia. Iya, perempat final Piala Asia U17 ya. Yes, luar biasa. Kasih aplaus kenapa? Oh iya. Ini pencapaian terbaik loh ini. Iya. Dan Coach Nova menjadi pelatih pertama ya yang berhasil membawa timnas melaju ke Piala Dunia. Walaupun di kelompok umur U17 ya. Sebelumnya kan udah pernah, tapi ini kan lolos secara kualifikasi Om. Kemarin kan. Iya. Dan ini ya mudah-mudahan nanti tim senior nyusul nih. Amin. Karena pertandingan melawan Cina masih April, Mei, Juni ya, bulan Juni kan, jadi masih lama. Mudah-mudahan persiapannya semakin matang dan kita makin menunjukkan kalau kita bisa lolos baik senior maupun junior di Piala Dunia. Wah, asik banget melihat itu. Dan kemarin gol-golnya keren-keren banget. Keren Om, itu pemain kelas dunia semua itu Om kalau iya. 2 gol pertama luar biasa ya kan, terus Yaman sempat mengikis dengan 2-1 dengan gol penalti ya. Tetapi Indonesia juga dapat penalti sekali ya. Betul. Ya nggak, akhirnya di full time-nya menjadi 4-1. Ini pencapaian yang luar biasa buat Garuda Muda. Mudah-mudahan makin bersinar, makin berprestasi ya. Bahkan sebelumnya juga mengalahkan Korea Selatan 1-0. Itu yang menarik. Iya benar. Itu kan. Nggak disangka ya. Secara level jauh kan Om. Iya. Dan pemainnya bertahan semua. Iya, tapi taktis mainnya. Iya. Dan itu keren banget sih. Keren. Apalagi Om, kira-kira Om, yang lagi rame? Itu Om, Piala Asia, Piala Dunia kan, urbanisasi Om. Tapi emang urbanisasi ini jadi isu yang ini ya, yang cukup ramai dibahas ya sebenarnya, baik di media sosial maupun di media online termasuk Okezone ya? Ya betul. Kalau menurut Om Fahmi sendiri, memang ada penurunan ya untuk tahun ini ya? Kalau tahun 2025 kan jumlahnya kan belum keluar Om. Tapi kalau dari data Dukcapil tahun 2024-2023 tuh menurun Om. Menurun ya? Nah, tapi kan kita nggak tahu nih tahun 2025 ini kan. Belum ada datanya. Terlebih lagi pelemahan ekonomi nih Om. Pelemahan ekonomi dan PHK di mana-mana kan. Iya. Nah itu kan bisa terjadi kan lonjakan jumlah perantau yang datang ke Jakarta nih Om. Ya tadi kita sempat bahas ya di backstage ya, di belakang Om Fahmi, ini kita bahas urbanisasi kayaknya banyak efek-efek kelanjutannya nih sebenarnya nih gitu ya. Baik itu soal kesejahteraan, gimana nasibnya nih orang-orang nih nanti nih di Jakarta nih gitu. Mau kayak gimana gitu. Tapi kalau dari kacamata Om sendiri nih sebagai warga asli Jakarta ya kan. Warga Tanah Abang. Ini warga Tanah Abang nih Okezoners nih, asli nih. Genuine. Bukan kebun kacang, mana Om? Kebun pala, warga kebun pala nih, ya kan, mungkin ada nanti tetangga-tetangganya Om Fahmi yang nonton. Kalau di kebun pala sendiri Om, di Tanah Abang gitu ya, ya itu banyak warga aslinya atau banyak pendatangnya? Sebetulnya kalau dari tahun 2010 ke atas sudah lebih banyak warga pendatang Om. Warga pendatang tuh lebih banyak yang kontrakan juga udah menjamur ya. Pokoknya sekitar Tanah Abang itu udah kos-kosan banyak ya? Kos-kosan udah banyak Om. Rata-rata warga pendatangnya malah pindah ke daerah-daerah pinggiran kota Om. Kayak di Pojong, Bogor, Sudimara itu kan ada warga. Terlebih kan beberapa ada pembangunan kan. Ada beberapa kelurahan yang juga digusur kan. Salah satunya dibikin Tamrin City itu kan. Udah itu kan
kawasan padat penduduk tuh. Oh, tadinya perumahan. Betul, nah, udah. Oh iya. Satu itu kampung kan udah digusur kan. Satu kampung digusur tuh ya. Dan memang tapi masih ada orang tua tinggal di situ ya? Orang tua tinggal di situ masih sekarang. Dan memang harga tanah mahal ya? Harga tanah mahal, betul. Iyalah, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya, itu bener-bener literally 5 menit ke Plaza Indonesia atau Bundaran HI ya? Nah, menarik lagi tuh kalau kita tarik di Tosari itu juga sama Om. Di situ juga ada perumahan-perumahan padat penduduk. Tapi udah mau habis terkikis Om. Oh, dengan pembangunan di kota. Iya, pembangunan gedung dan segala macamnya. Jadi memang di Jakarta sendiri, terutama di Jakarta Pusat, untuk permukiman ini sudah semakin berkurang, ya kan? Terus kemudian pembangunannya lebih banyak kepada pembangunan yang sisi ekonomis ya, kafe, hotel, gedung-gedung perkantoran dan segala macamnya gitu ya. Dan ya memang melihat kondisi sekarang sebenarnya orang datang ke Jakarta, tapi orang Jakarta yang lama tinggal di Jakarta berharap pengen punya rumah nih, betul, ya kan? Nah, beli rumah yang affordable itu pasti kan di pinggiran. Betul. Iya kan? Sekarang harga rumah kan udah nggak ngotak nih. Iya gak? Tapi menariknya lagi kalau di Jakarta itu ada daerah aliran sungai yang dijadikan pemukiman padat penduduk gitu Om. Itu banyak juga, masih banyak di Jakarta. Masih banyak tuh? Itu kan di Jatinegara. Di Jakarta Pusat juga banyak Om. Jakarta Pusat juga? Kali-kali itu dibikin pinggirannya itu banyak perumahan-perumahan padat penduduk. Dan itu belum tergusur? Belum. Oke. Juga masih banyak juga itu. Dan itu yang mungkin harus benar-benar tata kelolanya dengan baik ya. Betul. Dan mungkin rumah tapak udah nggak relate lagi kali di Jakarta ya. Sebenarnya masih relate sih Om. Iya. Asal punya duit. Asal punya duit salah satunya. Iya. Mungkin Jakartanya bukan Jakarta Pusat kali ya, Jakarta Selatan, Jakarta Timur atau Jakarta Barat kali ya mungkin ya. Jakarta Utara PIK juga udah banyak pembangunan Om. Iya, tetapi kan ya maksudnya harganya juga mahal ya. Iya. Berapa kemarin beli di PIK? Om Andri kan yang ngambil. Iya. Dan ini juga jadi hal yang menarik ketika kita membahas urbanisasi itu tentang lapangan pekerjaan. Kalau menurut Om Fahmi sendiri, ya maksudnya mengamati lapangan pekerjaan di Jakarta saat ini tuh seperti apa sih gitu? Bertambah atau enggak sih Om? Kalau bertambah sih kita belum tahu jumlahnya Om, tapi kan banyak pekerja-pekerja informal sekarang Om. Terlebih lagi kan juga banyak online kan, itu kan banyak, jadi dari situ kan juga bisa menambah kerjaan kan Om, seperti kurir atau apa kan, online shop kan udah berjamur kan, itu kan juga jadi memang melonjak Om jumlahnya Om. Melonjak ya. Dan pasti cuman memang agak berbeda dengan era-era yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan kita berpikir bekerja di Jakarta ini adalah bekerja kantoran gitu ya kan, bekerja swasta ya kan. Tapi sekarang lebih banyak ini wirausaha di Jakarta yang juga membuka lapangan pekerjaan baru gitu ya. Termasuk restoran online sekarang banyak ya. Banyak Om. Terus dapur-dapur online itu juga banyak. Termasuk juga kurir. Dan pengemudi aplikasi online itu juga banyak. Tapi jangan salah, di Jakarta itu juga banyak buru-buru pabrik juga kan, di Cakung itu kan berjamur kan. Tapi itu saya dapat data kemarin itu banyak perusahaan yang di Cakung, pabrik Cakung itu udah pada tutup Om. Sebagian jadi agak sepi situ. Alasannya? Ya mungkin karena UMR kali kan. Lebih tinggi di Jakarta. Satu PHK juga kan Om. Ini kawasan Berikat maksudnya? Kawasan Berikat, Cakung juga kan banyak itu kan. Di Pulau Gadung juga kan. Iya, kan udah sepi tuh. Itu. Iya. Udah sepi karena memang UMP Jakarta lebih tinggi dibanding daerah kan. Orang lebih memilih ke Jawa Tengah bahkan gitu ya. Tapi Bekasi lebih tinggi Om. Bekasi itu kan. Iya. Bekasi lebih tinggi. Nah, makanya larinya ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Batang tuh sekarang lagi jadi kabupaten industri. Ya, dan sekitarnya ya, Batang, Kendal, Brebes, Tegal. Nah, tapi memang artinya sebenarnya saat ini kalau kita ngomongin urbanisasi akhirnya nggak terlalu signifikan berarti dong, atau gimana Om? Iya benar Om. Nggak sesignifikan dulu ya, di mana memang sentralisasinya ada di Jakarta ya. Iya. Sekarang kayaknya orang mau ke Jakarta juga kayak mengadu nasib juga mikir dua kali ya juga kan. Lebih enak di kampung kayaknya gitu. Kampung. Dan di kampung juga bingung juga mau kerja apa juga kan. Nah iya. Tapi yang uniknya lagi adalah sebenarnya warga Jakarta sekarang ya kan lebih memilih slow living di daerah loh. Iya kan. Itu banyak jumlahnya ternyata.
yang ya udahlah gitu, kembali ke desa gitu, terus udah gitu. Bercocok tanam. Ya bisnis, agribisnis gitu ya kan. Ada beberapa rekan-rekan saya itu jualan sayur, Om. Jualan sayur segar gitu, jadi supplier gitu, dan itu lumayan menjanjikan ternyata ya, bisnis itu ya. Ikan itu juga, dan makanya kayak, karena sebenarnya potensi usaha itu bukan dicari tapi diciptakan. Iya kan? Dan semakin banyak orang yang menciptakan usaha, otomatis semakin banyak lapangan pekerjaan, harusnya kan gitu ya. Dan ini menarik sih. Tapi kita akan bahas lebih lanjut ya terkait soal urbanisasi dengan pakar pendudukan dan tata kota ya, Kang Yayat Supriyatna. Oke Zoners, jangan kemana-mana nih, karena sesaat lagi di segmen kedua kita akan diskusi lebih dalam lagi nih, Om Fahmi ya, terkait soal urbanisasi. Dan kita akan tanya nih ke pakarnya, kira-kira seperti apa sih gitu. Katanya tadi kita sempat bahas, ini efek yang seperti domino tuh, atau collateral efek yang jadinya bercabangnya kemana-mana. Cakupannya luas ya Om ya? Luas ya. Termasuk juga soal tata kota, termasuk juga kualitas SDM-nya dan segala macamnya gitu ya, yang akan membentuk kesejahteraan masyarakat ini terjamin nggak sih gitu, ya kan? Termasuk soal kawasan aglomerasi juga nanti kita bahas nanti Tom. Itu menarik Tom. Iya. Isu seperti apa sih nanti kawasan aglomerasi itu udah lama ya? Iya. Tapi sampai sekarang belum kelihatan tuh. Kan undang-undangnya kan dari ditetapkan undang-undang daerah khusus Jakarta itu kan. Nanti ada 10 wilayah yang bergabung nanti kan. Nah, itu menarik kita tanyakan. Nanti kita tanyakan langsung ya Om Fahmi ya. Oke Zoners, jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Iya, balik lagi di Morning Zone, Okezoners, dan masih bersama Om Fahmi. Iya, Om. Dan ini kita banyak bahas tentang urbanisasi ya, karena ini udah mulai aktif lagi Jakarta. Macet Om di mana-mana. Macet di mana-mana ya kan, udah mulai normal. Dan ini kita kedatangan tamu nih, pengamat pendudukan dan tata kota, Kang Yayat Supriyatna. Waduh, ini by Zoom nih. Halo Kang, Selamat pagi Kang, sehat Kang? Selamat pagi. Wah, luar biasa ini, segar banget nih kayaknya belakang ini. Ini belakang ini kampung saya loh. Oh iya? Belakang ini rumah depan halaman orang tua saya di Banten. Oh di Banten? Wah, luar biasa. Asri banget ya. Kang, ini kita mau ngobrol-ngobrol soal ini nih Kang. Kemarin kita banyak bahas tentang mudik ya kan, arus balik, dan yang menjadi isu tahunan juga yaitu adalah urbanisasi. Nah, menurut Kang Yayat sendiri untuk tahun ini urbanisasi di Jakarta ini seperti apa sih Kang polanya gitu? Apa ada perubahan atau enggak sih gitu? Karena kita mengingat mudik aja kemarin angkanya tidak sesignifikan tahun-tahun lalu ya, tahun-tahun sebelumnya gitu, yang jumlah mudik ya. Ya, memang fenomena yang tahun ini indikasinya terjadi penurunan. Kalau Dukcapil itu perkirakan 10-15 ribu. Kalau tahun lalu itu sekitar 16 ribu. Tahun sebelumnya 23 ribu. Kecuali di masa COVID ya. Masa COVID itu 2020, 2021, 2022 itu memang ketika ada pembatasan mobilitas yang ke Jakarta tidak sebanyak di tahun 2023 ya. Nah sekarang kan pertanyaannya mengapa terjadi penurunan? Ini fenomena yang perlu kita catat karena pertama tadi katakan bahwa masih banyak orang berharap untuk datang ke Jakarta dan terjadi perubahan. Tetapi kita juga lihat kondisi Jakarta sekarang itu berbeda. Kondisi ekonomi sekarang itu berbeda. Jadi harapan-harapan mimpi-mimpi bahwa ke Jakarta, apakah ke Jakarta seindah di sinetron? Apakah di Jakarta seindah di TV-TV? Belum tentu. Itu yang harus kita konfirmasi kepada mereka. Dan yang kedua yang menarik adalah kita selalu mempermasalahkan yang datang ini apakah orang yang punya peruntungan atau kebanyakan yang bermasalah gitu kan. Artinya yang datang ini punya harapan kalau kita ke Jakarta ada perubahan nasib yang misalnya mereka dapatkan. Tapi kita perlu juga bedah bagaimana sebetulnya karakteristik mereka yang datang ke Jakarta. Kalau misalnya dilihat dari data Dukcapil bisa dikatakan yang masuk Jakarta itu F3 lah.
Iya. SD, SMP, SMA. Nah, ini rata-rata bisa dikatakan hampir 45% itu rata-rata SMA atau SMK gitu. Dan harus diingat, kategori ini yang SMP, SMA, kemudian juga dari misalnya yang SMP itu hampir 18%, SMA-nya 45%. Padahal ketika mereka masuk Jakarta, hampir ada 300 sampai 400 ribu para pencari kerja yang juga tinggal di Jakarta. Artinya apa? Para pendatang ini juga akan berhadapan dengan realitas. Di Jakarta juga sudah banyak yang menunggu untuk mencari pekerjaan. Nah, yang menjadi tantangannya adalah yang datang ini selain punya bekal pendidikan yang mungkin terbatas, keterampilannya bagaimana? Yang kedua, kalaupun masuk Jakarta, mau bekerja di mana? Kalau yang formal mungkin saya katakan, sorry ya, mungkin sudah tertutup. Mau jadi ASN juga udah ditutup. Mau kerja di pabrik, mungkin pabriknya banyak yang PHK sekarang. Bahkan rekrutmen juga sangat terbatas. Nah, otomatis berarti potensi pendatang ini akan mengisi sektor-sektor informal. Kalau sektor informal jelas itu akan menjadi persoalan sendiri. Kita tidak mungkin berharap dari sektor informal punya income yang tinggi gitu kan. Jadi artinya mereka yang datang ke Jakarta ada kemungkinan besar kondisinya akan lebih berat dibandingkan di daerah asalnya. Karena kita tahu bahwa bekerja di sektor informal di Jakarta itu secara realistis yang UMR saja tidak cukup. Yang cukup itu katakanlah 5,2 juta. Sementara berdasarkan data BPS, Jakarta itu adalah kota dengan living cost tertinggi. Hampir 14 juta. Berarti masuk Jakarta itu identik dengan defisit. Dan memang kondisi ini yang mungkin banyak juga disadari oleh orang-orang di daerah kali ya, sebelum mereka masuk ke Jakarta ya. Maksudnya knowledge mereka terkait soal besarnya atau sekupan lapangan pekerjaan di Jakarta juga tidak terlalu banyak, itu yang membuat mereka juga akhirnya menahan diri untuk datang ke Jakarta kali ya. Ya, itu yang menarik. Seperti dikatakan, yang ke Jakarta itu sudah memprepare nggak dirinya. Contohnya pernyataan gubernur. Pernyataan gubernur akan silahkan datang, tapi identitasnya jelas. Kalau datang dengan minta identitas jelas, berarti yang pindah itu bawa surat pindah enggak? Iya. SKP gitu kan. Oh, saya mau pindah ke Jakarta. Berarti saya sudah ngurus surat pindah. Karena kalau saya masuk ke Jakarta, tanpa surat pindah, tanpa keterangan pendudukan, mau gimana ngelamarnya? Kecuali kalau ikut dengan saudara. Ya kan? Iya. Artinya, kalau misalnya mau pindah, ada SKP, surat keterangan pindah, ada jaminan tempat tinggal, dan sebagainya. Itu kan tertib administrasi di Jakarta. Akibatnya apa? Selama ini fenomena yang terjadi ketika orang tahu dia di Jakarta tidak punya gantungan, banyak istilah sekarang ibaratnya kayak nebeng.com. Apa nebeng.com itu? Di mana? Numpang kakak. Numpang kakak di Jakarta itu satu kakak bisa 30 rumah tangga. Alamat itu bisa 20 sampai 30. Jadi mohon maaf nih kadang-kadang kita bawa saudara. Oh, udah masukin ada dalam kakak kita, atau penyalur rumah tangga, atau ibu kos, atau punya kontrakan. Semua itu numpang alamat di tempat dia tinggal. Dan kemudian dapatlah KTP dengan alamat yang sama. Ujung-ujungnya tahu nggak? Berat buat Jakarta. Jakarta tuh dalam tahun 2024 kemarin, berapa dana bantuan sosial yang diberikan? 17 sampai 18 triliun. Iya, karena banyak juga yang ini ya, Kang ya. Banyak juga yang mengharapkan bansos ya. Iya, dari Jakarta. Jadi bisa dikatakan kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, transportasi, kartu lansia, bantuan mereka tebus ijazah, bantuan untuk transportasi. Itu banyak banget. Dan data yang menarik adalah dari bantuan-bantuan yang diberikan itu dari pemerintah Jakarta itu, ada lebih kurang 5.623 bantuan salah alamat. Jadi banyak orang yang datang ke Jakarta sebetulnya berharap ketika sampai Jakarta, walaupun hidupnya minimalis, tapi mereka dapat berbagai bantuan. Itu menjadi persoalan bagi Jakarta. Nah, Kang, jadi langkah yang diterapkan
Pramono Anung itu untuk tidak melakukan operasi justisi itu tepat atau tidak, Kang? Untuk ini menarik ini. Nah, ini menarik. Jadi begini, yang menarik bagi kita adalah sekarang ini ya, saya kasih konfirmasi. Memang tidak akan ada operasi justisi. Tapi apa yang terjadi di Jakarta sekarang nih kalau kita ingin cermati? Tidak ada operasi justisi, tapi yang ada adalah penertiban NIK. Jadi kita tahu nggak berapa sekarang yang terjadi dengan upaya-upaya penertiban NIK yang ada di Jakarta? Misalnya saya lihat ada datanya misalnya. Di Jakarta ini ya, data tahun 2024 itu mengatakan ada 3 juta warga yang tidak sesuai alamat domisilinya. Ya, 1,9 itu sisa yang belum ngurus. Sekarang ini hampir 321.000 orang yang move on sudah keluar Jakarta. Karena apa? Karena NIK-nya dimatikan. Kalau NIK-nya dimatikan, otomatis dia nggak dapat BPJS. Dia tidak dapat bantuan apa-apa. Nah, jadi memang, oke, Anda ke Jakarta, tapi sorry ya, NIK Anda nggak ada. Kalau NIK-nya nggak ada, berarti dia tidak dapat apa-apa. Dan sekarang, Jakarta itu sedang memperbarui peraturan daerah tentang kependudukan. Misalnya contoh, dapat bantuan sosial itu jika sudah 10 tahun tinggal di Jakarta. Kedua misalnya, kalau mau dapat rumah susun minimal 2 tahun atau 3 tahun. Besok itu kita akan bahas cara-caranya. Untuk mendapatkan balai latihan kerja minimal harus 5 tahun. Jadi kota ini harus punya standar. Kalau kota ini selama ini mendekati dengan cara-cara administratif, sorry ya, udah ketinggalan. Kita mau jadi kota global, tapi tidak punya standar kependudukan. Bagaimana Jakarta kota global ternyata lebih dari 45% yang datang itu kualitasnya di bawah rata-rata. Kita, mohon maaf ya, kita catat jenis apa yang paling cocok di Jakarta ini untuk mencari pekerjaan. Ternyata data menunjukkan ya sekarang ya, kita nggak punya sektor primer, nggak punya tambang, perkebunan, nikel, sawit, dan semua. Jakarta tidak ada yang primer. Yang kedua yang menarik adalah terjadi penurunan sektor manufacture, industri pengolahan, turun. Yang berkembang di Jakarta itu yang paling besar itu sekarang hampir 11% lebih itu apa? Yang berkembang adalah sektor yang terkait dengan apa? Dengan retail, perdagangan besar eceran, reparasi motor dan mobil. Ini menarik retail. Retail itu adalah fenomena online. Dan motor itu adalah arah delivery-nya, ojol dan sebagainya. Jadi kalau mau masuk Jakarta, sekedar bekerja di pengantar itu oke. Cuman posisinya tidak sejahtera. Data terbaru mengatakan, yang misalnya yang suka belanja online, yang delivery order itu kalau di Jabodetabek, dia sehari harus mengantar 300 item. Dan satu item dihargai 2.000. Iya, betul. Dan itu jauh dari kata sejahtera gitu ya, Kang ya? Iya. Nah, apa yang terjadi kalau jauh dari kata sejahtera? Ya polanya pola minimalis lah. Kalau misalnya kita Jakarta mau ke depan dengan gaji yang terbatas, kotanya modern ya kan. Kita pingin bangun Jakarta ala Amerika, ala Jepang, ala Italia, toto yang ada ala kadarnya. Iya. Ya kan? Gaji terbatas. Makanya sepeda motor lebih dari 18 juta, 19 juta itu menunjukkan rasionalitas orang di Jakarta dengan gaji minimal, dia mobilitasnya harus tinggi karena nggak ada pilihan. Jadi sekali lagi saya mengatakan, dengan income terbatas, pola gaji minimalis, mobilitas terbatas dengan kendaraan sepeda motor, polusi nggak akan berkurang. Kemacetan tetap akan bertambah karena dominasi dari moda transportasi roda 2 tetap akan dominan. Karena roda 2 sekarang bukan sekedar untuk pulang pergi kantor rumah, tapi juga untuk mencari usaha. Jadi kolateral ininya banyak ya Kang ya? Efeknya banyak ya? Banyak. Dan persoalan selanjutnya sebenarnya lebih kepada, kalaupun mereka bekerja di sektor yang informal, dengan kesejahteraan yang minimalis, biaya hidup di Jakarta juga tinggi kan Kang?
itu jadi problem lagi. Artinya kualitas hidupnya juga pasti berkurang. Nah, kualitas hidup tuh makin berkurang. Contohnya misalnya, padatan penduduk ya, kita memang agak sedikit prihatin lah. Memang diakui bahwa Jakarta Pusat itu bisa dikatakan adalah wilayah dengan penduduk yang paling kecil di Jakarta. Dia 1 juta, sekitar 9%-an. Tapi dia merupakan wilayah yang paling padat penduduknya. Jadi makanya Jakarta itu punya 2 wajah, wajah Singapura dan wajah Bangladesh. Nah, ini dia nih. Iya. Ada di balik gedung-gedung itu adalah kekumuhan. Kekumuhan itu paling padat di Jakarta Pusat loh. Dan ingin tahu betulnya mengapa ini menjadi sebuah tantangan dari seluruh persoalan dengan kualitas hidup yang rendah, gaji yang rendah. Orang sulit punya rumah di Jakarta. Nah, betul. Contohnya, data di Jakarta itu menunjukkan 56% orang punya rumah, tapi 44% itu ngontrak, nyewa dan sebagainya. Artinya itulah yang bisa dikatakan numpang.com-nya terjadi ketika orang banyak kontrak dan sewa. Dan anak-anak Gen Z Jakarta yang sekarang bekerja di SCBD, itu tinggalnya pun di SCBD. Seputaran Citayam, Bojonggede, Depok. Iya. Mereka pengelaju ya. Ini jadi pengelaju. Hampir 3 juta orang yang mobilitasnya 1 juta lebih menggunakan kereta api KRL, 1 juta lebih menggunakan Transjakarta, dan lainnya menggunakan sepeda motor. Dan kota-kota sekitarnya, Depok dan Bekasi itu adalah penyumbang mobilitas sepeda motor terbesar yang masuk Jakarta, rata-rata 40%. Artinya begitulah kan? Dan lain juga menjadi catatan kita bahwa potensi kontestasi bagi kelompok-kelompok Gen Z dan milenial untuk bekerja secara formal itu makin ketat. Contohnya misalnya, saya tinggal di Bogor. Di kota Bogor tuh ada berapa perguruan tinggi yang besar-besar, IPB, universitas lain. Berapa alumninya yang bisa masuk? Hanya misalnya setahun itu 15.000 orang yang diwisuda atau berapa? Yang bisa diterima di lapangan kerja formal yang sarjana itu sekitar 500 orang atau 1.000 orang. Jadi kemana yang 14.000 itu pasti akan mengejar ke Jakarta semua. Dengan ekspektasi income-nya tinggi, pekerjaannya bagus. Dan itu menjadi sebuah catatan buat kita bahwa Jakarta sekarang menanggung beban hampir 35 juta penduduk Jabodetabek. Dan ini juga sebenarnya jadi masalah yang terus berulang ya, Kang Yayat ya. Dan yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah solusinya itu seperti apa sih? Memang apakah Jakarta ini memang jadi magnet ekonomis bagi orang-orang sekitarnya, atau memang harusnya daerah-daerah di sekitar Jakarta terutama atau daerah-daerah lain di luar Jakarta itu tuh perlu membangun ekonomi mereka masing-masing sehingga orang-orang ini nggak perlu sebenarnya ke Jakarta gitu. Mereka bisa sustain berada di daerahnya masing-masing. Kira-kira gimana? Nah, ini pernah dulu ada MOU. Jakarta tanda tangan MOU dengan 7 provinsi pengirim urban ke Jakarta. Ya, artinya ada dari seluruh Jawa, NTT, NTB, Bali, dan Lampung seingat saya. Ada 7 atau 8 provinsi. Nah, harusnya ada kolaborasi. Misalnya contoh, Jakarta dengan NTT dan NTB. Jakarta ini perlu ternak sapi. Nah, seingat saya dulu ada badan usaha milik daerah Jakarta berinvestasi di NTT dan di NTB membangun peternakan sapi. Artinya apa? Dari daerah tidak perlu mengirim orang, tapi mengirim produknya. Misalnya dengan investasi badan usaha Jakarta mengirim ke sana. Atau misalnya contoh, Jakarta bekerja sama dengan Kabupaten Bogor atau Kabupaten Cianjur untuk pengembangan agrobisnis. Contohnya pasokan sayur mayur. Ada industri yang dikembangkan di Cianjur, ada industri yang dikembangkan di Kabupaten Bogor maupun. Tapi kan faktanya terjadi kebun-kebun pada hilang di Bogor jadi villa-villa ya. Dan dibongkar lagi kan. Jadi ibaratnya pola kerjasama dalam konteks pengembangan bisnis lebih menarik daripada mengirim orangnya ke Jakarta. Ya,
Itu ada pola kolaborasi. Yang kedua yang perlu juga kita catat adalah bagaimana Jakarta itu apa yang dinamakan konsep redistribusi fungsi. Menyebar fungsinya keluar dari Jakarta. Tidak semuanya apa-apa Jakarta. Salah satu contoh yang menarik adalah posisi BSD sebagai PSN. Nah, kan ribut orang kemarin ya. Iya, betul. Ada apa dengan BSD? BSD itu PSN untuk dua bidang. Bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Jadi yang terjadi sekarang adalah universitas-universitas ngetop dunia boleh berinvestasi di BSD. BSD udah cukup apik itu. Perkantorannya, perumahannya, dan didukung oleh kelas menengah atasnya. Kemudian investasi di sektor kesehatan. Rumah sakit ngetop ada di sana. Jadi ketika rumah sakit ngetop, universitas ngetop, dan apa yang terjadi? Kelas menengahnya pindah. Ingat loh, Jakarta, kelas menengahnya sudah mulai move on. Tidak mau tinggal di Jakarta lagi. Bisa cek, Pondok Indah, itu berkurang orang-orang. Kemudian misalnya kawasan inti Jakarta Pusat. Dan fenomena itu bisa tercatat di mana? Perhatikanlah mal-mal di Jakarta. Mati satu persatu. Kita lihat kawasan Glodok, Semanggi. Hampir rata-rata semua pusat perbelanjaan Jakarta itu mengalami penurunan fungsi dan perannya ketika kelompok mata air sudah keluar dari Jakarta. Tinggal yang punya air mata di tengah-tengah. Apa yang terjadi ketika kota-kota baru di sekitar Jakarta itu bangun mal. Mal-mal besar sekarang banyak di pinggiran. Sekolah-sekolah top semua ada di pinggiran. Perumahan elit semua ada di pinggiran. Dan rata-rata data menunjukkan hampir sebagian besar mereka masuk di kawasan 3T. Tangerang Selatan, Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Perumahan mewah di atas 2 miliar itu rata-rata ada di Tangerang Selatan dan di Kabupaten Tangerang. Sebagian ada di Bekasi. Itu menunjukkan bahwa kelas menengah semakin lama mengatakan kualitas hidup di Jakarta untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan itu semakin berkurang. Dan mereka lebih mampu. Kecuali kalau yang milih mau ke PIK ya, itu lain lagi. Kang, satu lagi Kang. Yang Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu yang membahas aglomerasi ini seperti apa sekarang Kang? Itu kan isu yang ramai juga tuh Kang. Iya, sekarang kan kita nunggu nih aglomerasi Jakarta. Kita dulu sebelum Dewan Aglomerasi dibentuk ada namanya BKSP. Badan Kerjasama Pembangunan. Ketuanya bergiliran. Jakarta, Jabar, Banten. BKSP. Badan Kerjasama Pembangunan. Tapi badan ini tidak punya otoritas secara kewenangan eksekusi maupun otoritas keuangan. Jadi BKSP itu suka diledek, badannya kurus sengsara pula. Jadi dia tidak punya apa-apa. Jadi kalau rapat-rapat, ayo buat ini, nanti semua proposal serahkan kepada Jakarta. Ya kan? Jadi bagaimana Jakarta sekarang? Nah sekarang nanti diaglomerasi. Sebetulnya tahun 2014, Dewan Aglomerasi, dulu saya pernah diminta untuk menyusun naskah RUU usulan DPD, ada namanya Undang-Undang Pengelolaan Kawasan Jabodetabek. Jadi waktu itu coba difokuskan, apakah aglomerasi ini sama nggak dulu dengan rancangan undang-undang yang pernah kita usulkan, akan ada beberapa fungsi yang didelegasikan untuk dikelola kewenangannya oleh badan. Contohnya misalnya tata ruang, transportasi, banjir, pengendalian lingkungan, perumahan, dan ada aspek-aspek kebencanaan. Jadi ada bidang yang memang dimandatkan. Tapi waktu itu ditolak karena dengan alasan kita tidak ada namanya desentralisasi fungsional. Yang ada adalah desentralisasi teritorial. Ketika semua urusan sudah dibagi habis kepada nasional, provinsi, kota, dan kabupaten. Jadi tidak ada urusan-urusan daerah yang dititipkan kepada lembaga fungsional. Tapi kan kenyataannya IKN nggak ada. Ketika pembangunan dilakukan, urusan pembangunan diserahkan kepada badan. Nah, sementara sekarang ini pada waktu tidak mungkin. Sekarang pun yang terjadi adalah
desentralisasi fungsional dengan adanya Dewan Aglomerasi. Pertanyaannya, apakah Dewan Aglomerasi akan menjadi CLBK dari BKSP? CLBK kan cucian lama belum kering. Artinya, apakah akan mengulang kasus-kasus yang sama? Dan siapa yang diberi mandat untuk menyelesaikan tersebut? Ya, dalam hal ini memang mau tidak mau harus ada rencana induk bersama. Sebetulnya dari tata ruang sudah ada rencana tata ruang Jabodetabek, ya kan, sudah ditetapkan. Tapi yang menjadi masalah, spatial plan-nya tidak pernah didukung oleh development plan. Nah, jadi ada rencana tata ruang, tapi tidak ada pembangunan. Hanya di atas kertas aja berarti, Kang, ya? Pembangunan itu yang terjadi diambil atau diinisiasi oleh masing-masing daerah. Maka terjadilah bencana banjir. Seperti Bekasi kebanjiran. Karena hulunya Kabupaten Bogor tuh perlu anggaran. Betul. Jadi ketika hulu dengan hilirnya tidak bersinergi, ya itu udah jadinya. Aglomerasi. Apa aglomerasi mampu nanti membuat sharing pendapatan? Contohnya begini. Bogor disuruh menjaga puncak. Puncak, hijaukan, lindungi, tanam, jaga resapan air. Terus daerah pemberi manfaat harusnya menerima manfaat dari daerah penerima manfaat. Pertanyaannya, Bogor jaga hutan, Bogor jaga puncak, dikasih apa dari Jakarta? Sorry. Nggak dikasih apa-apa. Iya, dikasih apa-apa. Bener. Hibah. Hibah apa yang diberikan oleh Jakarta? Saya udah bertahun-tahun ngurus puncak sampai TBC, tekanan batin sampai ya kan? Dan nggak jelas itu kan di sekarang ya. Iya. Mudah-mudahan aja. Jadi artinya sharing itu penting karena pendekatan Jabodetabek itu adalah pendekatan ekosistem wilayah berbasis daerah aliran sungai, berbasis lingkungan gitu. Jadi sebetulnya Jakarta itu menghadapi tekanan kependudukan karena apa-apa semua Jakarta, apa-apa semua di Jakarta. Egoisme dari Jakarta ya harus ditanggung sendiri oleh Jakarta. Juga yang paling penting yang menarik ini, masalah kependudukan itu ya tidak seperti di zamannya Orde Baru dulu ketika ada Kementerian Lingkungan dan Kependudukan. Ya. Jadi bagaimana mengatur mobilitas? Karena mobilitas orang melakukan migrasi itu tidak ada lembaga yang bertanggung jawab. Contohnya misalnya, harusnya kita tegur tuh para kepala daerah yang janji pilkada. Saya akan menciptakan lapangan kerja, saya akan menciptakan investasi. Pertanyaannya, ketika warganya move on, pindah ke tempat lain, bertanggung jawab nggak kepala daerah dengan warga-warganya yang beradu nasib keluar. Karena kalau persoalannya tidak ada kerjasamanya, tidak ada kolaborasinya tentang sharing investasi, sharing berbagi, ataunya satu lagi yang menarik adalah di kita itu tidak ada data center kolektif secara nasional yang dikelola oleh pusat tentang pemetaan ruang kebutuhan kerja antar wilayah. Contohnya misalnya ya, ada kemarin industri pindah dari Tangerang ke wilayah Brebes, ya kan, industri alas kaki, sepatu. Ketika sampai di sana, industrinya bilang, kami butuh untuk memaksimalkan produksi itu butuh 25.000 tenaga kerja. Yang tersedia di sana cuma 12.000. Dari 12.000 itu, yang layak diterima cuma 5.000. Ya kan? Kenapa mereka pindah ke sana? Karena UMP-nya rendah. Pindah ke daerah rendah, UMP-nya rendah, tenaga kerjanya terbatas. Jadi itu juga menjadi dilema. Jadi kalau misalnya suatu saat ada kerja pemetaan, oke, Jakarta punya, Bekasi punya, offer dari kelebihan supply dari Jakarta bisa didistribusikan. Nah itu tidak ada. Dan satu lagi yang menarik adalah pemerintah ini kalau urusan ASN, rekrutmennya diatur, pola penerimaannya diatur. Tapi kalau non-PSN, tentang potensi lapangan kerja, gelap. Ya, ada informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat.
hanya melakukan bursa tenaga kerja. Tapi bursa tenaga kerja kan kita tidak tahu. Kalau ada data bursa tenaga kerja, kemudian pemerintah punya aplikasinya, nggak perlu itu ada namanya bursa-bursa, nggak perlu adanya urbanisasi. Pencet aplikasi, masukkan kualifikasinya, melakukan syarat-syaratan, jelas. Ada kepastian. Sehingga yang berangkat pun tidak dalam posisi andilau antara dilema dan kegalauan. Iya. Yang berangkat ke Jakarta sudah pasti gitu. Iya kan. Enggak nanti aja deh mikir di Jakarta mau ngapain gitu ya kan. Itu yang gawat yang itu tuh. Nah, makanya saya mengatakan ketika orang ke Jakarta pun dia mau jadi petarung atau pecundang. Iya. Artinya orang pun kan mau tidak mau kalau ikut saudara, berapa lama saudaranya bisa menanggung kalau dia tidak bekerja? 2 bulan, 3 bulan, beberapa. Maka orang kadang-kadang mencari jalan praktis. Apakah jadi tukang parkir? Itu paling cepat dapat duit. Penjaga U-turn, polisi cepek juga dapat duit. Apalagi, apa mau jadi anggota ormas? Itu juga nggak tahu kita. Jadi banyak hal-hal yang karena keterpaksaan itu orang mencari jalan pintas. Makanya kadang-kadang kita suka ketemu makhluk gaib di tempat-tempat retail atau mart-mart tertentu. Kita datang bawa motor, nggak ada yang nungguin, begitu kita keluar tiba-tiba muncul yang nungguin dan kita bayar. Iya. Itu memang mengganggu itu. Nah, akhirnya kan kenyamanan orang itu tidak terjamin. Ketika kemana-mana, orang di Jakarta tuh pasti ada yang ngikutin, pasti ada yang minta duit. Iya. Coba cari tempat mana mau parkir, mau market yang tidak diganggu. Well, pengalaman saya, Kang, ke makam aja tuh banyak yang ngikutin. Kemarin ziarah. Jadi kita kan bertanya, kenapa U-turn harus ditungguin oleh sampai 3 orang? Benar. Kenapa di sini terlalu banyak? Kenapa hampir orang mau berinvestasi, gangguannya terlalu banyak? Jadi harusnya kalau gubernur mengatakan, kalau mau terbuka open recruitment, penyerapan tenaga kerja yang bagus di Jakarta itu adalah jaminan keamanan dari semua hambatan dan gangguan. Buka mart, buka apa, saya jamin tidak ada yang tukang parkir. Kalau parkir, oke, kita lakukan kerjasama, ditertibkan, diatur. PKL juga ditertibkan dan diatur, zonanya jelas, berapa orangnya, berapa ketentuannya. Dan yang paling juga menarik adalah bagaimana kepastian tentang mobilitas sosial itu terjadi di Jakarta. Artinya orang datang ke Jakarta bisa terjadi peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang menjadi masalah adalah ketika pada kelompok usia muda ini, ketika negara tidak hadir dan memberikan jaminan, yaitu tadi, kita lebih memilih kabur keluar. Dan saya juga mengkritisi bagaimana peran-peran BLK yang dikelola oleh negara, oleh dinas tenaga kerja, oleh siapa saja, kalah dengan LPK. LPK itu melakukan rekrutmen sendiri, melatih sendiri, mendidik, kemudian mengirimkan. Cuman LPK itu ada biayanya yang bisa terikat kepada si tenaga kerja yang dikirim harus membayar dari upah yang dia terima. Tetapi LPK itu kan lebih memberikan garansi bahwa Anda dilatih, Anda bekerja, Anda dapat kerja. Tapi kalau BLK ngajar keterampilan, belum tentu ada kepastian dia mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan modal untuk pengembangan lebih lanjut. Artinya negara pun juga harus memperbaiki. Nah, pertanyaannya, statement pimpinan daerah mengatakan silahkan datang asal siap bersaing. Pertanyaannya, kalau tidak bersiap bersaing dan kalah, siapa yang bertanggung jawab? Artinya statement-statement populis pun harus juga dicermati dengan aturan-aturan yang lebih menegaskan bagaimana kota itu ditata, diatur, kemudian kualitas dari orang yang tinggal di daerah tersebut makin lama semakin baik. Ingat, membangun kota itu adalah membangun manusianya. Kita harusnya merasakan dari tahun ke tahun apa yang semakin baik di Jakarta ini. Kalau saya karena pengguna public transport, saya mengatakan Transjakarta semakin baik, KRL semakin baik, trotoar semakin baik. Yang kurang baik apa? Mungkin kesejahteraannya.
Tapi pembangunan kotanya udah mengarah ke arah yang baik paling tidak ya. Iya, artinya apa? Perbaikan-perbaikan itu sudah dilakukan. Contoh misalnya, berapa sekarang pengguna Transjakarta? Pengguna Transjakarta itu sudah hampir mencapai 380 juta. Artinya apa? Satu hari Transjakarta itu sudah dinaiki lebih dari 1 juta. Dan sekarang investasinya makin bagus, bus-busnya makin bagus. Tidak ada cerita-cerita tentang Romusa di dalamnya, rombongan muka susah seperti zaman dulu lagi. Jadi orang semakin berubah ketika terjadi transformasi struktur yang membangun kultur. Struktur itu adalah apa? Pembentuk pelayanan, aturan pelayanan, sistemnya lah. Contoh lihatlah. Coba naik sekarang di halte-halte Transjakarta, apik, bersih, dan di dalam setiap halte itu selalu ada Indomaret, selalu ada kafe, selalu ada itu. Jadi cerita naik angkutan umum adalah cerita tentang kebahagiaan. Tidak ada cerita angkutan umum harus kecopetan, berdesak-desakan. Nah, coba sekarang naik LRT kita rasakan. LRT kalau kita naik ke arah Harjamukti ya kan, atau misalnya Harjamukti itu yang ke arah Cibubur. Cibubur. Coba lihat yang naik tuh glowing, bening, kelas menengah. Karena kereta apinya KRL-nya wangi bersih. Dia menghubungkan pemukiman menengah ke atas sampai ke jantung para pekerja di Kuningan. Ya kan, di Sudirman. Artinya apa? Kelas menengah pun menyadari bahwa ketika pelayanan kota itu makin baik, makin nyaman, makin bagus, dia tinggalkan itu kendaraan pribadinya. Betul. Jadi sebetulnya kalau misalnya kota itu tidak membangun standar pelayanan yang optimal, sorry nggak ada warga dihimbau-himbau. Iya benar. Jadi itu tadi mimpi saya kan suatu saat. Apakah suatu saat nanti banyak orang berdasi naik Transjakarta? Dan ini sebetulnya yang menarik, bahwa apapun yang dibangun jangan hanya mendorong masyarakat, ayo masyarakat bayar naik ini. Sekali-sekali dong. Dinas Perhubungan sudah mewajibkan semua pegawai di sub tiap hari Rabu harus naik Transjakarta. Sampai suatu saat nanti semua ASN Jakarta wajib naik public transport, apakah seminggu sekali atau berapa kali. Itunya artinya apa? Kota dibangun dengan memberikan percontohan. Jadi dalam hal ini migrasi penduduk itu hal yang wajar, tapi bagaimana migrasi itu adalah migrasi dengan kualitas sumber daya yang terbaik. Dan kota pun harus bisa memberikan garansi, memberikan jaminan masa depan yang lebih pasti. Kalau ditanya, kalau saya pindah ke suatu tempat, ke Jakarta atau kota lain, bagaimana masa depannya Pak Yayat? Makan tahu pakai lalap, nggak tahu gelap. Terima kasih Kang Yayat, luar biasa. Intinya adalah migrasi itu oke, asal SDM-nya juga berkualitas, dan juga ikut membangun kotanya juga memberikan feedback yang baik terhadap masyarakatnya, sehingga kualitas hidupnya bisa lebih meningkat dan lebih maju lagi. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita mimpikan bersama bisa tercapai ya, Kang ya. Kang Yayat, terima kasih banyak atas waktunya. Waduh, nih luar biasa obrolan kita pagi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Kang ya, terkait soal ini. Baik. Oke. Sehat-sehat terus, Kang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kang Yayat, sehat-sehat. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Tuh. Menarik ya. Panjang ya. tapi memberikan insight yang luar biasa, karena itu tadi banyak collateral effect yang luar biasa ya terkait soal urbanisasi ya. Kalau menurut Om sendiri gimana, Om? Conclusion nih sebelum kita tutup nih. Itu lagi Om, balik lagi Om, pemerintah harus memberikan jaminan untuk keluarganya kan. Terlebih lagi kan Pramono kan perbolehkan warga luar Jakarta datang ke Jakarta kan. Nah, ini nanti seperti apa nih efeknya kan? Dengan adanya lonjakan masyarakat dari luar kota yang datang ke Jakarta kan. Terlebih lagi banyaknya PHK di berbagai daerah ini kan. Apakah mereka mencari kerjanya seperti apa kan, kita kan belum tahu nanti. Yang kita takutkan akan pengangguran membludak, tingkat kriminal juga pasti akan itu benar. Takutkan. Iya. Karena Jakarta tapi udah terbilang aman ya.
Dibanding dulu, ya kan? Iya. Dibanding dulu kita gampang banget ngelihat tawuran, gampang banget ngelihat orang kecopetan. Meskipun sekarang ada ya, tetapi maksudnya tetapi tidak separah dulu sebenarnya. Dan public transportation udah lebih baik. Dan potensi berbuat kriminal di tempat umum sekarang udah berkurang karena banyak CCTV ya kan, dan banyak juga orang sekarang udah bisa memviralkan lebih aware terhadap keamanan diri ya. Om, thank you banget ya Om ya. Luar biasa. Ini obrolan yang cukup panjang tapi daging semua nih. Oke, Zoners, terima kasih atas atensinya. Kita sudahkan dulu untuk hari ini ya kan. Kita ketemu lagi besok tetap di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.